Pemirsa, kebakaran kendaraan secara mendadak saat melaju di jalan raya acapkali terjadi. Sebagian besar penyebabnya adalah korsleting pada mesin karena kendaraan tak pernah dirawat secara rutin atau modifikasi kendaraan tidak sesuai dengan fungsi. Fenomena kendaraan yang tiba-tiba terbakar masih banyak terjadi, di antaranya terakhir bulan Oktober lalu ada satu bus yang membawa rombongan anak TK terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono Jatinegara, Jakarta Timur. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan kendaraan ini bisa terbakar? Api berkobar dan asap mengepul dari bus pariwisata yang membawa 58 anak TK dan guru di tol Wiyoto Wiono. Bus mendadak terbakar saat melaju dari run-off tol Becakayu menuju Ancol. Dalam waktu 1 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api. Nah, ini adalah bus yang digunakan oleh puluhan rombongan anak TK yang hendak melanjutkan perjalanan untuk berwisata. Nahasnya, bus sudah terbakar habis karena diduga ada korsleting pada bagian AC kendaraan. Beruntung, semua penumpang dan sopir berhasil keluar dengan selamat. Dalam peristiwa lain, sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Cikampek Cawang, Jakarta Timur. Lagi-lagi korsleting pada mesin jadi penyebabnya. Sementara itu, motor yang dikendarai seorang pria berusia 50 tahun terbakar di jalan raya Kecamatan Dawar Blandong, Mojokerto, Jawa Timur. Tangki bocor sehingga bensin menetes ke mesin yang menyala. Pemotor alami luka bakar di perut dan paha. Ada beberapa penyebab kendaraan bisa mendadak terbakar saat melaju di jalan. Adalah faktor cuaca yang kita tahu belakangan ini ekstrim panas banget. Nah, disikapi oleh sepemilik mobil untuk menaruh barang-barang yang nggak penting, kemudian mudah terbakar di dalam kabin. Faktor yang kedua adalah masalah perawatan yang dilakukan tidak dengan semestinya. Faktor yang ketiga yaitu modifikasi yang tidak benar, kemudian menyebabkan kebakaran korslet. Dalam kasus bus pembawa rombongan anak TK dan guru, api muncul dari pendingin udara. Hal ini bisa terjadi jika kerja mesin terlalu berat, hingga masalah kualitas oli kendaraan yang buruk. Mungkin berlebihan, tidak dilakukan pengecekan secara berkala. Kemudian faktor yang kedua, salah satunya adalah kualitas oli yang buruk di dalam AC tersebut, sehingga menjadi tersumbat dan itu menyebabkan panas yang berlebihan. Kemudian faktor yang ketiga, korslet dari kabel-kabel. Mungkin karena perawatan, mungkin karena digigit binatang dan sebagainya, kita nggak tahu. Yang keempat adalah filter dari oil yang kotor. Sudah semestinya pengemudi mengikuti aturan untuk dicek rutin oleh petugas Dishub maupun aparat kepolisian selama 6 bulan sekali. Ya, kita sebenarnya sudah melakukan uji berkala selama 1 tahun 2 kali. Itu adapun pengecekannya adalah remblong, terus lampu, dim, semua aksesoris itu, kemudian dari bodi pun kita cek. Sebagian besar penyebab korsleting pada mesin kendaraan biasanya karena beban listrik berlebihan, kualitas kabel tidak baik, kemudian juga modifikasi yang hanya mengutamakan keindahan tapi tak sesuai fungsi, sehingga menyebabkan panas dan terjadi kebakaran. Sejatinya melakukan pengecekan pada mesin kendaraan atau sebelum melakukan perjalanan memang harus secara rutin dilakukan. Karena sedikit saja kendala pada mesin kendaraan maka akan berakibat pada keselamatan jiwa. Saya Tabita Putri dan juru kamera Ade Fatani pamit undur diri. Sampai jumpa.